Meskipun seandainya lah wajahnya nggak aurat, berbahaya, betul nggak? Madhab Syafi'i mengatakan suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Sepakat. Tapi gara-gara suara perempuan sekampung bisa demam. Kalau ada rumah tepas atap rupiah, rumah tepas kan bolong-bolong. Malam-malam ada orang merintih-rintih. Tapi yang merintih itu laki-laki. Aduh, ampun pakai, sekampung marah, hoi, aduh ada kamu, pergi kamu ke puskesmas, aduh aja kok nggak bisa tidur kami kau bikin, semua sekampung marah, karena yang merintih laki-laki, coba yang merintih perempuan, kalau nggak runtuh rumah, tepas tuh, diintip orang sekampung. Meskipun suara wanita bukan aurat dalam mazhab Syafi'i, tapi suara wanita berbahaya, betul? Dijagalah suara itu. Kalau nasyid perempuan 12 orang pakai baju jubah merah-merah, ya kan? Pakai serba inilah gulung-gulung merah, main nasyid yang dinyanyikannya siksa kubur. Kita nonton, takutlah kamu kan pintu kubur, takutlah kamu kan pintu kubur, takutlah kamu kan pintu kubur. Ini laki-laki yang nonton nggak ingat kubur, dia lihat emak jangan bibir kawan. Paham? Ngerti nggak? Ngerti? Bahayanya perempuan. Bahkan sepatunya perempuan ini bahaya. Kalau laki-laki datang ke masjid, tiba-tiba di tangga masjid ada sepatu perempuan, langsung itu, mak dalam sepatu, tengok kanan kiri mana perempuannya? Nggak ada, orangnya nggak ada, tapi sepatunya, ya Allah, mungilnya sepatunya, langsung main setan, tukang sepatunya, bagaimana tesnya? Itu bahayanya perempuan. Kalau laki-laki nggak begitu. Datang perempuan ke masjid, ada sepatu di tangga masjid. Laki-laki, apa perempuan lihat sepatunya? Bahaya laki-laki. Paling gitu, nggak ada tuh. Sepatunya baru sebesar ini sepatu, bagaimana kakinya? Nggak ada. Kalau perempuan nggak ada itu. Tapi kalau laki-laki lihat sepatu perempuan, wow, mungil sekali. Bagaimana tips-nya? Maka kata Nabi, kalau kau berdua-dua, bukan dengan perempuan, bukan mahramnya, yang ketiga adalah kau sosok jago, saya lain pak, saya kalau perempuan tenang. Apalagi perempuan jelek, setan ketiga. Kita duduk begini, tiba-tiba naik kereta api, nggak ada orang di kereta api, tiba-tiba naik perempuan duduk depan kita lihat, jelek, hitam itu pesnya begini. 5 menit kemudian, tapi bodinya bodi juga. Cerita listrik. Memang itu PC, tapi setan. Gak usah sok jago lah, betul? Udahlah, jangan berani sama perempuan. Itu aja lah titik. Jangan sok ketemu rumah janda, malam-malam minum kopi situ. Ngapain? Saya hanya sekedar menghiburnya. Mula-mula kau menghibur, lama-lama kau terhibur. Edisi Tono udah menceritakan itu tahun 80-an. Dia kasihan sama perempuan menderita, dia datang. Dia bilang, pertama membisu saja, kedua hanya pandangnya, ketiga senyumnya terpaksa, semakin iba hati padanya. Mulai kurasa, makin kurasakan, pribadi sangat mempesona. Bukan lagi kasihan yang ada terpesona, yang ada ku mendamba, yang ada ku jatuh cinta padanya. Jadi hati-hati perempuan.
Laki-laki ini kadang-kadang udah tahu ini orang di WhatsApp. Kakak, apa kabar kak? Cantik kali kakak tadi tengok pakai baju merah. Kakak pendukung monyong putih ya. Jangan kena aduk-aduk, perempuan ini nafsunya 9 tau. Kalau dia udah mau, ya Allah, Nabi Yusuf diajak berzina sama Zaleha. Nggak mau Nabi Yusuf, lari ke pintu, ditarik jubahnya, robek. Perempuan kalau udah mau jubah robek. Main, minta ampun kan nanti. Orang ini nafsunya 9. Laki-laki nafsu 1. Laki-laki ini kan mulutnya yang so jago. Sekali langsung. Kalau belum kawin, semua perempuan diperdiam. Begitu kawin seminggu pucat, minum kuku birote. Mau masuk surga? Tutup aurat, siap? Jangan selingkuh, oke? Ibu jangan percaya menurut laki-laki ini, pembohong semua ini. Ini yang dipanggung-panggung di sini. Bohong. Kenapa Ustaz tahu? Aku kan laki-laki. Laki-laki pembohong. Udah dikasih tahu kita sama nenek moyang kita ratusan tahun. Terang bulan, terang dikali, buaya timbul pusaka mati. Jangan percaya mulut laki-laki berani sumpah tapi takut mati. Kalau sumpah walaupun harus menyeberangi lautan api, kau akan, karena nggak ada lautan api, semua lautan air, betul. Sok jago, walaupun menyeberangi lautan api, minum kopi aja kau tiup. Laki-laki, betul. Laki-laki ini kalau udah memuji-muji pasti ada maunya itu. Aku kak, seumur hidup kak demi Allah kak, belum pernah aku tengok perempuan secantik kakak. Atau demi Allah kak, sumpah bukan pocong sumpah. Satu pro kampanye kak, satu pro kampanye kakak mulai tadi bilang bohong. Jangan percaya, percayalah sama satu mulut saja, yaitu suamimu. Siap? Suamimu. Siap? Biar dia tonggek pesek jelek pendek, bengek lagi. Tapi suamimu halal, betul? Ganteng pun kayak babi Musa tadi. Nah, suami orang tak halal, betul? Karena babi Musa. Oh, tuh ganteng dari lu. Ganteng dari suami orang. Dia lagi awak pendek, tonggek pesek jelek, bengek, tapi halal, betul nggak? Abang kan bengek deh, nggak apa-apa, di surga kan nggak bengek lagi. Ini banyak perempuan ini kalau kena mulut manis nggak tahan dia. Maka ibu harus jaga diri. Laki-laki ini mata keranjang, betul? Tahu kenapa dibilang mata keranjang? Karena keranjang itu memang matanya banyak. Cuman sialnya perempuan ini udah tahu laki mata keranjang, suka sekali dikeranjangi laki-laki. Jangan percaya, apalagi artis. Artis itu mulutnya manis. Kalau perempuan kalau udah kena artis, gelepek-gelepek. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Suatu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Kayak betul aja padahal bininya udah 4. Jangan percaya mulut, percaya sama suaminya. Siap? Masuk surga ya? Yang keempat, terakhir, yang paling mudah nih. Masuk surga wanita yang keempat kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah.
Wa ato'at zaujah, taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Bisa? Ulangi. Taat pada suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Yang kuat bisa nggak? Batal masuk surga. Jadi kita nggak bimbang kan? Coba aku tanya serius, tunjuk tangan. Siapa yang selama kawin belum pernah melawan suami? Tunjuk tangan. Ya ada. Berarti kalian ahli neraka jahanam. Makanya mau masuk surga, taat suami, afdhalun nas lil mar'ah zawjuha. Manusia paling agung bagi seorang wanita adalah suaminya. Tak ada ya. Kalau suami saya pemabuk, bagaimana Ustaz? Jangan dilawan. Kalau dia pemabuk Ustaz, pulang terlambat mukuli lagi. Udah mabuk, botol pulang dari itu. Boleh dilawan? Tak boleh dilawan. Kenapa? Ustaz aja suamimu nggak boleh dilawan, apalagi pemabuk. Pemabuk dilawan. Dia pulang, apa kena? Ibu lawan, tampak. Namanya pemabuk. Penjudi, apalagi penjudi. Jadi dia baik, sabar. Senjata perempuan cuma dua. Pertama, diam. Kedua, kalau nggak tahan, nangis. Cuma dua. Suami datang aku, buka pintu. Buka. Lama kali buka pintunya kau ya. Diam. Jangan bilang aku udah tidur. Jangan diam. Siapkan makan. Siapkan makan. Kenapa nasinya dingin? Panaskan. Jangan jawab. Bagaimana nggak dingin sudah jam 1 malam? Itu kucing aja dingin apalagi nasi. Namanya pemabuk. Diam aja. Kenapa dingin? Panaskan. Udah panas duduk situ duduk. Kawan kan aku makan. Kawan kan. Makan kau. Makan. Makan. Tadi sana udah makan. Makan nanti kau sakit. Biar mati. Menang. Pasti suami lo. Jangan nangis. Tadi dengan tetangga. Senjata perempuan itu kalau nggak diam, nak, jangan lawan suami, kalah kita. Dia badannya tegak, pukulnya kita kapal lagi. Habis dia makan, kita diam. Jangan kita cerewet. Dia ke kamar, dia ke kamar, ditampalnya kita. Kalau ditampalnya paling nangis. Kalau kau lihat merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Pulangkan saja. Umur dan 62 pulang. Apalagi mau kawin sama ibu. 26 aja susah laku. Jadi gimana? Biarkan dia tidur. Begitu dia naik tempat tidur, ibu ambil air sembahyang, wudu, gelar sajadah. Jangan jauh-jauh, di sebelah tempat tidurnya. Habis itu ibu tahajud. Allah Akbar. Tapi Allah habis ibu doa, ya Allah ya Tuhan. Itu suami pura-pura tidur dikit nih. Besok paginya dia bilang apa sama kawan-kawan? Aku nanti malam minta ampun dan mabuk. Kau kenapa dong? Nggak apa-apa, pokoknya aku nggak mau mabuk. Kau kenapa dong? Uang tabiat kau? Bukan. Kau tahu dari mana? 1 jam aku tahajudkan diriku. Kalau aku mabuk lagi mati. Itu senjata perempuan itu dihitung, bukan ngelawan, paham? Ngerti?
Ini suami ini jahat, ini berarti kan hatinya bejat, betul? Suami nggak mau sembahyang, main judi, selingkuh, apalagi tak sholat Jumat pun main kartu dia. Jumat orang azan ya sholat sekak keren, kuteke lagi pak. Ini kan hatinya sedang sakit, betul? Diobati hatinya itu diruqyah diobati hatinya. Ada dua cara mengobati suami bejat supaya dia tunduk. Mau tahu? Yang pertama diajar Nabi, yang kedua diajar dukun. Pilih mana? Yang diajar Nabi. Yang diajar Nabi, setiap ibu masak, ibu jangan nyanyi-nyanyi, tapi zikir. Potong bawang tuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Begitu, wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Digongseng udah kecapai bu. Zikir ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui oleh zikir ini ada nurnya itu bikin hati menjadi tenang. Dipakaikan zikir, makanan dimakan suami jadi tenang, dimakan anak, hati anak jadi tentram, dimakan istri hatinya jadi tenang. Zikir, bukan nyanyi. Memangnya mengapa engkau harus malu? Janganlah kau bimbang ataupun kau ragu, walaupun kau janda, tetap ku puja tenteng. Lewat mereka, amin. Tak pulang lagi suami ke Pulau Kampai. Berapa? Sangkut di pakaran susu di warung janda. Makanya jangan macam-macam, zikir, paham? Udah dimasak tuh sayur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai, matikan kompor, jangan diangkat. Bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Fatihah, obatilah hati suamiku yang bejat itu ya Allah. Sudah boros jadi makan, main judi rajin, mungkin main tendang pintu, lempar piring pusaka dari bapak. Kan dia beli. Obatilah hatinya ya Allah dengan keberkatan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ludahkan sayur. Itu namanya ruqyah. Apa namanya? Hadis Bukhari itu. Insya Allah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan suami baik. Sekarang kutanya laki-laki yang di masjid itu semua, kurang jawab. Apakah kalian jijik dengan ludah istri? Jawab yang kuat. Jijik apa enggak? Tidak. Jijik apa enggak? Mainkan besok bu. Tidak jijik, mainkan besok. Fatihah. Ini laki-laki ruqyah sebenarnya. Oke? Itu cara Nabi. Cara dukun tak usah ya. Mau? Salah, nanti dosa dia. Manjur. Seminggu langsung cesplon. Tapi kalian masuk neraka selama lama. Gak usah ya? Ya, gak usah. Kita buat pula ini supaya dukun itu jangan percaya. Dukun itu pembohong semua. Tapi kalau mau melet suami, nah. Kalau yang lain itu bohong. Suamiku mau kawin lagi Pak Sukun. Nah, mari sini air. Bayar 1 juta. Minyak si tuang dalam kuali. Berdiri macam beruang, duduk macam babi.
ini dibuat, jaga sholat, jaga puasa, tutup aurat, tidak selingkuh, dan taat sama suami, insya Allah ibu dapat surga. Apa yang ditaat suami? Semua. Apapun yang disuruh suami taat, selama tidak melawan Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat sama makhluk kalau melawan Allah. Kalau tak melawan boleh. Dipanggilnya kita, sayang, ini lihat, bang. Diri dulu depan aku, diri. Kenapa sih bang? Ya diri aja. Putar. Apa sih bang? Putar. Joget. Kenapa sih bang? Aku mau joget sama kamu. Kalau sama bini orang berdosa. Kalau sama istri sendiri berpahala. Joget sama bini berpahala. Kalau sama bini orang, berdosa. Laki-laki mau masuk surga nggak? Woi, laki-laki mau masuk surga nggak? 2 langkah saja. Berapa? Kalah perempuan. Kalau kami 2 langkah saja. Masuk surga laki-laki kata Sayyidina Ali 2 langkah cukup. Langkah pertama, pijak nafsu. Pijak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Mudah kan? Mudah. Pijak nafsu. Langkah kedua masuk surga. Ngomongnya mudah. Justru laki-laki masuk neraka dan masuk ke neraka gara-gara nggak tahan nafsu. Ketua DPR RI, uangnya ratusan miliar, mobilnya New Ice harga 2 miliar, mencuri juga. Mau ditangkap KPK lari, nabrak jam listrik, bengkak kepalanya besar bapak. Yang bengkak sebelah kanan, yang dibungkus sebelah kiri. Stres, sak dokter. Justru laki-laki hancur karena tak tahan dengan nafsu ini, kata Nabi, bagai meregup air laut. Makin diminum makin haus, makin diminum makin pahit, makin diminum makin haus. Maka laki-laki ini disuruh menahan nafsu. Di dunia ini ala kadarnya ada, gak bisa puas. Dunia ini sementara, betul? Fana. Kalau di dunia gak bisa puas. Istri 1 cukup, 2 penting sama, 3 palingan. Sampai begini jalan tengah. Kenapa Pak? Ya, orang comel. Makanya kata Nabi, ini laki-laki. Hei laki-laki, kalau kau berjalan di jalan raya, bertemu wanita berdebat jantungmu, pulang. Jumpai istrimu. Hebatnya Rasulullah itu. Gak ada dibilang Nabi, kalau kau berjalan jumpa perempuan cantik berdebat jantungmu, ikuti dia. RT5, RT3. Kalau berjumpa perempuan cantik, pulang. Jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana semuanya ada sama. Betul? Sama semua. Gak ada perlawanan sini melintang sana mendukung. Pokoknya jumpa perempuan cantik, pulang jumpai Bismillah, selesai. Istri pun diajar Nabi, para istri tahu diri. Kalau suamimu mau, jangan kau tolak. Kalau kau tolak, seluruh malaikat selangit, triliunan malaikat akan melaknatmu sampai pagi. Layanilah suamimu, walau di atas kompor sekali. Ini kadang-kadang suami ini pening kepala juga ini. Karena deh. Belikan dulu Android Bang. Harga Android yang mana? S10 magang 12 juta itu. Kalau enggak, selama belum ada Android, pintu kunci. Pening kepala. Aduh, kasihan ya laki begini kan. Nanti pergi dia ke padang susu di Padanda itu terkejut lihat. Layani suami siap.
laki-laki ditutup mata, udahlah satu aja cukup. Kalau semua perempuan pakai cadar, kami aman. Kalau semua perempuan pakai cadar, kita aman kok. Kita nggak pernah lihat yang lain, karung aja kita lihat. Ayah ini 60 kilo nih, paling 30 nih. Kalau ini kurus, paling 25. Mak, kalau ini kulkas mau cuma lihat karung. Begitu lihat istrinya, mak jangan hebat kau sayang. Coba kalau sekarang perempuan buka rumah, keluar rumah, mak, wow, pulang rumah, wele. Ini semua kita harus jaga diri, betul? Kami ini laki-laki ini banyak tren banting rusak. Coba perempuan semua menjaga diri, insya Allah suami pun jaga diri, betul? Siap untuk aurat? Hei. Nah, kita jaga-jaga Pak, udahlah sakit. Nggak ada seorang suami yang bisa satu malam 7 kali. Ada? Jadi nggak usah tamak kali. Kira-kira macam ayam. Macam ayam. Saya kan pelihara ayam, banyak ayam saya. Sekarang lagi banyak ayam saya. Tadi aja jago saya ikut 9. Kurung semua. Dulu saya buatkan kandangnya dari besi. 1,5 juta saya bikin kandang. Yang lain tidur-tidur di pohon, tidur-tidur di dinding-dinding, saya bikinkan tempat tidurnya. Yang 2 ekor ini dikurung. 1 bulunya abu-abu yang jantan. Keturunan Bangkok, kukunya apa? Yang betina saya cari yang kuning. Kulitnya kuning emas, cucuknya kuning emas, pipinya merah, kupingnya putih, kekeknya berbiru. Dikurung sepasang, dimandikan, kasih makan, kasih minum cukup, tidak boleh campur. Maksud saya agar nanti anaknya cantik-cantik. Tapi saya kecewa. Apa yang saya kecewakan? Istrinya begitu gemuk, montok, kuning, cantik, kekeknya merdu, dimandikan 2 kali seminggu. Satu hari lewat ayam bondol di depan kandang, ayam bondol loh, nggak ada bulunya dari kepalanya sampai bulunya. Lewat ayam bondol digeruduk, jijiknya kulihatnya. Buka kanan, coba tes sekali aja langsung. Sepak kanan, sialan kau. Baru saya terima, laki-laki macam ayam. Istrinya cantik, baik, soleha, harum. Keluar rumah sumpah pembantu berkurang di sini. Adik, abang masih ada. Kalau laki-laki bisa memijak nafsunya kata Sayyidina Ali, maka dia dapat surga Allah SWT. Bisa siap insya Allah. Siap. Amal ini mesti dipaksa, nggak bisa enggak. Mesti dipaksa. Sedekah aja dipaksa kok. Betul. Kalau belum biasa sedekah, datang orang minta sedekah, Pak. Berapa kali aku Pak? Sedekah lama aku Pak. Kalau nggak makan hari ini aku tentu saja laku. Kesian dikasihnya 5.000. Gemeternya 2 jam. Lewat teman, kenapa kalau lihat hantu? Bukan harus sedekah. Kok gemeter? 5.000. 5.000 ini gemeternya 2 jam. Memang harus dipaksa beramal soleh. Besok-besok datang lagi orang minta sedekah 5.000, masih gemeter. Lusa-lusa 5.000 gemeter. Setahun kemudian mantap 5.000. Naikkan 10.000, gemeter lagi. Begitu memang harus dipaksa. Setahun kemudian 10.000 mantap. Naikkan lagi, ada orang minta sedekah 50.000 gemeter. Sama jenggot-jenggotnya gemeter. Terus 50.000 gemeter. 2 tahun kemudian 50.000 mantap. Datang orang minta sedekah, keluarkan 100.000. Yang nerima gemeter. Itu sudah janji. Paham? Sekarang kita mau sedekah. Masjidnya cepat siap malu. Ini kalau nggak ada dinding ini ayam pun masuk situ. Kita tutup segera ini. Siap? Hoi, siap? Saya minta nyumbang semua. Nggak ngasih atau ngasih tangan masukkan ke kotak. Nggak ngasih pun masuk kotak.
Kalau kebanyakan boleh ambil baliknya, kasih 100.000, pulang 50.000, oke. Masukkan 100.000, pulang 70.000, oke. Asal jangan masuk 10.000, pulang 500. Siap. Semua laki-laki nyumbang, perempuan nyumbang, semua nyumbang ya.